Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya Kopi. Ibu, Iya. mohon izin Ibu. Ya silakan kopi. Ya, Assalamualaikum Ibu, ada waktu Ibu? Ada. Silakan. Alhamdulillah. Iya Bu, ini saya kebetulan ada tugas dari calon guru penggerak angkatan 7 Iya. untuk mewawancara Ibu tentang modul 3.1 yaitu tentang kasus dilema etika dan pendidikan moral. Kira-kira Ibu ada waktu Bu? Insya Allah ada. Iya. Ibu, jadi begini di dalam modul ini kita mempelajari beberapa kasus ya, beberapa kasus kita diajak untuk berpikir, untuk menyelesaikan kasus, membedakan antara dilema dengan pendidikan moral. Nah, sekarang yang ingin disampaikan adalah apakah di sekolah yang Ibu pimpin selama ini ada nggak sih kira-kira yang membuat Ibu itu dilema terhadap kasus yang ada di sekolah Ibu? Mohon boleh kita berbagi Ibu? Iya. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Pastinya. Pada gurunya. Jadi guru itu kan berbagai karakter ya, berbeda-beda karakter. Jadi ada salah satu guru yang saya lihat dari pertama ada dari faktor kehadiran. Faktor Faktor kehadiran. kehadiran kita itu kan seminggu itu kan 5 hari kerja. KBM-nya sudah ditentukan, tapi nyatanya itu kan selalu supervisi gitu ya, selalu melihat, memantau kok guru X ini kadang tidak masuk. Kemudian sudah berapa hari itu pasti akan dipanggil, diberikan teguran awalnya ya, teguran. Kemudian kesini-sininya teguran tidak bisa bermanfaat untuk tidak ada perubahan, akhirnya ibu berikan pembinaan, dipanggil secara face-to-face gitu ya. Jadi ingin tahu dulu latar belakangnya kenapa sering menggunakan KBM, karena kalau KBM tidak kan kasihan anak-anaknya ya, siswa itu kan akhirnya tertinggal. Di situ ya ibu ingin tahu, menggali lah sebenarnya masalah itu apa, sehingga ada masalah dia jarang masuk. Ternyata setelah ngobrol memang kelihatannya dulu sepertinya punya masalah psikologis. Oh, ada masalah pribadi. Ada masalah pribadi sepertinya seperti itu. Karena secara kemampuan beliau dari lihat datanya beliau bagus, dan ketika diajak ngobrol juga bagus, cuma ada masalah lah. Cuma memang ada kendalanya, dia agak susah untuk terbuka. Nah, kalau untuk mengikuti aturan seharusnya beliau itu ya sudah diberikan mungkin SP ya, surat peringatan ya. Tapi dilema di situ timbul. Kalau sudah SP sementara kan masalahnya sendiri kan ibu belum tahu, sampai beliau itu jarang masuk, jarang ngajar. Nah, kadang berbenturan dengan hati gitu. Ya. Kalau sebagai pimpinan ya maunya langsung SP ya secara aturan. Ya. Tapi akhirnya ibu berusaha untuk lebih bijak. SP tidak langsung diberikan, tidak diberikan, tapi ibu lebih ke pendekatan secara personal. Berarti ketika melakukan pendekatan itu langkah-langkah itu udah mulai masuk Bu ya? Sudah mulai masuk Bu ya? Sudah mulai masuk, dan memang tidak mudah ya Koki. Iya, betul. Kita merubah, apalagi membantu masalah orang lain gitu ya. Jadi kan harus ada, intinya harus ada timbul dari dirinya sendiri yang mau berubah seperti Iya. itu. Setelah ada pendekatan, kemudian kita ada komunikasi, mulailah dia menjelaskan tentang permasalahannya itu sih ya. Jadi akhirnya yaitu satu sisi dilema dia harus SP, satu sisi secara kemanusiaan dia sedang punya masalah. Itu artinya ketika itu masuk ke dalam modul kami Ibu, Iya. itu masuknya antara ke Ibu harus mengambil secara aturan Iya. atau rasa kasihan gitu Bu ya? Iya. Betul. Akhirnya ibu seimbangkan aja deh gitu ya, aturan tetap dipakai, hanya memang tidak saklek saat itu diberikan SP ya, tapi ibu berikan apa ya, kesempatan lah untuk berubah gitu. Oh,
pastinya ketika pengambilan keputusan ada sebuah ini Bu ya, ada sebuah hal apa yang dianggap efektif gitu ya menurut Ibu ya ketika menyelesaikan kasus itu, karena tidak seujug-ujug kalau kita mengikuti aturan maka dampaknya akan ada rasa kasihan gitu ya. Gitu. Nah untuk tadi Bu ketika dikatakan menyelesaikan masalah untuk guru yang tidak hadir tadi ya, itu ada tantangan tersendiri nggak Bu di dalam penyelesaian kasus tersebut? Pastinya ya. Pastinya. Karena kan itu kan memerlukan proses. Waktu mungkin Bu ya. Nggak mungkin sekali kita pembinaan bisa berubah. Seperti itu kan tidak mungkin. Jadi bisa berulang-ulang gitu. Saat dipanggil, dibina, besoknya dia ngajar. Tapi setelah tidak ibu lengah, seperti itu lagi. Itu yang membutuhkan proses. Tapi ibu sendiri yang nggak boleh merasa lelah ya. Ketika info lagi, ibu monitoring lagi dia nggak masuk lagi, ya ibu panggil lagi seperti itu. Tapi ketika dalam proses pembimbingan ini, apakah ibu sudah menyiapkan jadwal untuk guru tersebut? Kalau gitu? jadwal sih enggak ya, secara insidental aja ya. Oh insidental? Iya, secara insidental aja. Jadi ketika dilihat, oh mulai seperti itu lagi, ya ibu panggil lagi. Jadi memang tidak jarang misalnya bulan ini, minggu ini tidak. Lihat situasinya, lihat perubahan, perkembangan perubahannya seperti apa, seperti itu. Untuk kalau boleh tahu Bu, berapa lama treatment yang sudah ibu terapkan kepada guru tersebut gitu? Apakah pernah dihitung berapa bulan atau hampir berapa hari kah, minggu kah, atau tahun kah gitu? Jadi memang ibu lihat dalam satu semester ini. Satu semester Bu ya. Jadi ibu lihat ada nggak selama satu semester ini perubahan seperti itu. Jadi memang kalau ibu lihat ya, ya itu tadi kalau lagi setelah diberikan pembinaan, beliau mulai termotivasi, mulai bagus. Tapi nanti seketika mungkin masalah psikologisnya belum selesai ya, ada lagi hambatan kan, akhirnya seperti itulah. Nah untuk dari faktor-faktor tadi termasuk kendala yang ibu hadapi ya, pastinya ada faktor-faktor pendukung Bu ya. Kira-kira yang menurut ibu ketika mengambil keputusan tadi untuk penyelesaian guru yang memang kehadirannya kurang ya, itu ada nggak Bu faktor pendukung yang di situ yang menurut ibu dianggap mendukung ibu gitu ketika penyelesaian itu? Faktor pendukungnya sih yang pastinya kalau ibu lihat dari si guru X-nya ya, pertama dari dia ibu mau kalau ibu panggil niat ibu ya. Ketika ibu tanya juga mau ada sih kelihatan inisiatif untuk membantu seperti itu. Yang kedua faktor pendukung yang lain dari guru-guru yang lain juga ya, karena mungkin tahu kan guru-guru yang udah lama yang paling paham dengan karakter beliau, jadi yang lain juga ikut dukung, ikut support gitu kan. Artinya ibu juga memang kerjasama ya dengan guru yang lain. Coba dong ikut ibu dibantu pendekatan beliau, siapa yang paling, ibu cari tuh guru yang paling dekat dengan beliau itu siapa, barangkali pernah cerita apa gitu kan, atau berilah motivasi sesama guru gitu. Jadi nggak hanya dari kepala sekolah tapi sesama guru ikut memberikan dorongan agar beliau itu bisa berubah gitu dan semangat untuk mengajar gitu. Oh iya. Alhamdulillah dukungannya itu banyak. Ya. Artinya ketika berbicara kendala yang tadi sudah diceritakan, ternyata memang ada juga faktor pendukung dari internal untuk berubah dari guru tersebut, sampai dengan faktor eksternal dari rekan-rekan guru yang memang peduli Bu ya terhadap guru tersebut. Nah tadi saya juga sudah menarik Bu ya kalau kita bahas gitu ya secara detail. Memang ketika berbicara pengambilan keputusan yang bersifatnya itu terkait etika, pasti ada dilema yang muncul Bu ya. Nah dilema itu tadi sampai saya juga mendengar sampai ibu menyelesaikan tadi permasalahan yang sudah disampaikan. Kira-kira ada nggak Bu pengalaman menarik yang ibu petik gitu dari masalah atau kendala yang kita hadapi di sekolah gitu ya Bu ya? Kira-kira ada nggak Bu yang hal unik apa gitu? Jadi karena ibu di sini sebagai pimpinan, sama seperti halnya ketika ibu jadi guru di kelas, ternyata menghadapi guru juga hampir sama seperti menghadapi siswa. Itu yang menarik ya, padahal usianya kan beda jauh gitu.
tapi ternyata kok jadi seperti sama ya karakternya gitu kan seperti siswa juga nih kan, ketika siswa ada membuat masalah, membuat ulah di sekolah kan, kita kan nggak bisa ngejudge mereka, oh ini anak nakal kan, nggak bisa gitu. Kita kan cari tahu kenapa nih anak misalnya ya sering lawan guru, misalnya ada kasus atau ada anak sering bolos, pasti kan kita cari latar belakangnya kan kenapa. Betul. Halnya sama dengan guru ternyata ya, jadi sama seperti itu guru juga ya, cuma bedanya usianya aja gitu. Nah itu jadi menarik juga gitu. Makanya ibu waktu di rapat kan katakan, ibu di sini sebagai kepala sekolah, sebagai manajer, sebagai pimpinan, dan bapak ibu guru itu seperti anak-anak ibu ya. Itu kan dari berapa ya semuanya itu guru dan pegawai ada 47 itu ternyata sama aja seperti ibu punya anak yang beda-beda karakternya seperti itu. Itu yang menariknya Oki. Yes, ya. Gitu. Ya. Alhamdulillah Ibu untuk wawancaranya sudah cukup, banyak hal menarik yang saya dapatkan. Paling nanti saya coba simpulkan dan sesuaikan dengan modul apa yang sudah saya dapatkan. Kira-kira begitu Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya amin ya rabbal alamin. Kita berbagi ya. Iya Ibu, sama-sama. Mohon maaf ya Bu ya, sama-sama. mohon maaf batin. Ya, Apalagi oke, sekarang sukses suasana selalu. udah mau lebaran ya. Oh iya, sama-sama mohon maaf lahir batin. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Oki. Ya, jadi alhamdulillah dari masalah yang tadi sudah kita dengar, ternyata antara dilema etika dan rujukan moral itu yang Ibu ambil kepala sekolah kami, itu terdapat masalah yaitu dilema etika, di mana ada seorang guru yang tidak memenuhi kewajibannya sampai dilakukan pemanggilan. Ternyata kasusnya adalah di masalah pribadi. Kalau kita lihat dari paradigma, 4 paradigma itu larinya adalah ke peraturan versus dengan rasa kasihan. Nah, di situ muncul juga ada prinsip yang memang harus disampaikan. Nah, prinsip itu adalah berpikir berbasis intuisi ya. Di situ kita juga bisa melihat ibu kepala sekolah tidak semerta-merta mengambil keputusan secara strict, secara lurus. Dan kalau kita lihat dari 9 langkah ibu kepala sekolah sampai dengan menetapkan keputusan itu luar biasa bijak sekali. Mungkin cukup sekian dari saya, Oki Suryawan, calon guru penggerak angkatan 7. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.